Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Cina kini tak lagi menyembunyikan niatnya. Kementerian Pertahanan di Beijing dikabarkan siap memasok jet tempur J-10 ke negara-negara sekutunya. Langkah ini muncul di saat Iran disebut semakin tertarik untuk memiliki pesawat tersebut. Informasi lainnya pemirsa, penanganan kasus Harun Masiku kembali disorot di persidangan. Kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut kliennya dikorbankan dalam proses hukum KPK. Pernyataan itu disampaikan oleh Patra M. Zen saat sidang Kamis 10 Juli. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Sorotan dilayangkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait banjir yang melanda permukiman di Kabupaten Bekasi. Ia menilai banjir tersebut bukan semata faktor alam, melainkan akibat kelalaian teknis dalam proyek pengendali air. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyoroti banjir yang melanda kawasan permukiman di Kabupaten Bekasi. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Deddy tampak melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang tengah dikerjakan di kawasan perumahan Gede 1 Permai tahap 3. Dengan didampingi warga setempat, Deddy meninjau kondisi turap yang jebol di tepi aliran sungai. Dalam kesempatan itu, Deddy mengatakan banjir di lokasi tersebut bukan karena luapan sungai secara alami. Tetapi air sungai meluap karena disengaja, sebab sedang ada pembangunan turap atau polder pengendali air dari perumahan-perumahan ke sungai, sehingga benteng sungai dijebol. Deddy menilai jebolnya tanggul sebelum pekerjaan selesai dilakukan menjadi faktor utama meluapnya air ke kawasan permukiman. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk keteledoran dari pelaksana proyek yang dianggap tidak memiliki kapasitas teknis memadai dalam mengelola pekerjaan pengendalian air. Deddy meminta pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera mengevaluasi proyek serta mengambil tindakan terhadap pihak-pihak terkait. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, sebanyak 11.096 jiwa dari 2.774 kepala keluarga terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Senin 7 Juli. Total ada 23 desa di 13 kecamatan yang terdampak banjir. Ya, ada berapa orang, Bu? 4 ya. Jadi tunggu selesai ada pintunya baru. Harusnya ini jangan dulu dibuka. Ini jangan dulu dibuka. Ini selesai. Ya kan? Udah ada pintu airnya, baru dibuka. Jadi sebenarnya ini air yang dari sini pindah ke sini. Iya betul. Pas mau ngop kan sampai sini. Wah ini membanjiri sengaja Pak. Perkara Harun Masiku kembali disinggung dalam sidang Hasto Kristianto. Kuasa hukumnya Patra M. Zen menyebut KPK menjadikan Hasto sebagai tumbal akibat mandat penangkapan Harun Masiku yang tak kunjung tuntas. Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Patra M. Zen menilai kliennya dijadikan tumbal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kegagalan menangkap buron kasus suap pergantian antar waktu DPR Harun Masiku.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kamis 10 Juli, Patra mengatakan KPK lebih memilih menyalahkan Hasto ketimbang mengevaluasi kegagalannya. Ia juga menyebut pengumuman operasi tangkap tangan Wahyu Setiawan dan pernyataan pimpinan KPK yang menyebut akan menangkap Harun dalam sepekan justru memberi kesempatan Harun kabur. Terkait penenggelaman ponsel oleh staf Hasto, Kusnadi, Patra menegaskan hal itu tak berkaitan dengan gagalnya penangkapan Harun yang telah buron sejak 2020 berdasarkan surat DPO resmi. Sebelumnya, jaksa menuntut Hasto dihukum 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Ia dinilai menghalangi proses hukum dan turut terlibat menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah agar Harun Masiku diloloskan sebagai anggota DPR lewat jalur pergantian antar waktu. Hasto disebut terlibat bersama Harun, Doni Tri Istiqomah, dan Saiful Bahri. Dari keempatnya, hanya Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron. Di tengah memanasnya situasi di Palestina, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pejabat PBB. Francesca Albanese dituduh menyebarkan antisemitisme dan mendukung terorisme. Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina. Albanese dikenal karena menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai genosida. Ia juga mendukung surat perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut tindakan Albanese memalukan dan tidak sah. Rubio menuduh Albanese menyebarkan antisemitisme dan mendukung terorisme. Ia juga dituduh mengirim surat ancaman kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Albanese merekomendasikan ICC menuntut eksekutif dan perusahaan yang terlibat dengan Israel. Amerika Serikat menilai laporan Albanese mengancam kepentingan dan kedaulatan nasional. Meski ditunjuk PBB, Albanese tidak mewakili lembaga itu secara resmi. Albanese juga mengecam rencana Trump memukimkan ulang warga Gaza sebagai kejahatan internasional. Israel memuji sanksi Amerika Serikat dan menyebut Albanese menyebarkan narasi palsu yang merusak kredibilitas PBB.
Ketegangan di jalur Gaza kembali memanas. Militer Israel mengumumkan 3 tentaranya mengalami luka serius dan sedang akibat serangan penembak jitu yang diduga dilakukan kelompok Palestina. Tentara Israel mengumumkan pada Kamis 10 Juli 2025 bahwa 3 tentaranya terluka serius setelah ditembak oleh penembak jitu kelompok Palestina. Militer Israel atau IDF menjelaskan dalam pernyataannya kalau ketiga prajurit tersebut berasal dari Brigade ke-7, salah satu brigade tempur dalam divisi ke-99 yang aktif dalam operasi darat di jalur Gaza Tengah. Terkait meningkatnya serangan langsung terhadap personel IDF, sumber keamanan Israel mengatakan kalau Brigade Qassam mampu melakukan operasi senyap, yakni dengan berhasil mengumpulkan informasi intelijen yang akurat tentang tentara IDF di berbagai wilayah jalur Gaza. Informasi akurat mengenai keberadaan personil IDF ini digunakan Al-Qassam dalam serangannya. Sumber tersebut menambahkan bahwa Hamas menggunakan informasi ini untuk melakukan serangan penembak jitu yang terorganisasi, meluncurkan rudal anti-tank, dan menggunakan alat peledak pada berbagai jarak dan dalam berbagai informasi. Menurut sumber tersebut, Hamas telah berhasil menunjuk komandan lapangan baru dan mengelola sistem pertempuran menggunakan pendekatan gerilya melalui sistem komando terorganisir yang mengalir dari pusat komando di kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi pusat ke seluruh garis depan. Langkah taktis itu dilakukan gerakan perlawanan Palestina tersebut meskipun ada tekanan militer Israel terhadap komandan Hamas di jalur Gaza. סוג של ניצחון, מסר של ניצחון על האויב האיראני. הם באים לפגוע ולסגור, ואנחנו גם פועלים בהתקפה מולם, וגם מגינים על האוכלוסייה, וגם מתחילים בתהליך הדרגתי של פתיחת המשק והאזורים השונים, והכל בכפוף לשיקולי ביטחון. אנחנו המלצנו, ואשר אתה אישרת, להיכנס להקלות מסוימות במרחב העורף. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, זה מראה על חוסן, זה מראה על יכולת באמת לחזור לפעילות, אבל זה מתבסס הרבה מאוד גם על צה"ל, על ההתקפה, על ההגנה, אבל זה מתבסס גם על ההתנהגות של האוכלוסייה. Arab Saudi dan Iran menggelar pertemuan diplomatik tingkat tinggi. Putra mahkota Mohammed bin Salman bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk membicarakan stabilitas kawasan pasca gencatan senjata. Arab Saudi dan Iran mengadakan pertemuan tingkat tinggi di tengah meredanya konflik antara Iran dan Israel. Pertemuan ini melibatkan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau biasa disebut MBS, dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Sekitar 2 pekan setelah gencatan senjata antara Teheran dan Tel Aviv diberlakukan. Dalam pembicaraan tersebut, MBS menekankan pentingnya stabilitas kawasan dan menyampaikan dukungan Riyadh terhadap dialog sebagai solusi penyelesaian perselisihan regional. Pertemuan berlangsung setelah serangan udara Israel pada 13 Juni menewaskan lebih dari 1.000 orang di Iran, termasuk komandan militer dan ilmuwan nuklir. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal dan drone yang menewaskan sedikitnya 28 warga Israel. Amerika Serikat kemudian turut melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni, sebelum akhirnya gencatan senjata diberlakukan 2 hari kemudian. Menteri Araghchi menyampaikan apresiasi atas kecaman Arab Saudi terhadap serangan Israel yang disebut Riyadh sebagai agresi
dan pelanggaran hukum internasional. Iran menyambut sikap Arab Saudi yang mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangan Amerika Serikat. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, pembicaraan antara Araghchi dan MBS berlangsung positif. Dan turut dihadiri Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan, serta Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman. Hubungan Iran dan Arab Saudi sebelumnya memburuk sejak 2016, namun dipulihkan pada 2023 melalui mediasi Cina. Kedua negara kerap berseberangan dalam konflik regional, termasuk di Suriah dan Yaman. Pertemuan kali ini dinilai sebagai bagian dari pendekatan diplomasi baru yang ditempuh MBS, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meredakan ketegangan melalui jalur diplomatik. Gerakan militer Cina kembali menarik perhatian. Beijing siap memasok jet tempur J-10 ke negara sekutunya di tengah meningkatnya ketertarikan Iran terhadap pesawat tersebut. Kementerian Pertahanan Cina dilaporkan tidak lagi menyembunyikan kesediaannya untuk memasok jet tempur J-10 yang diproduksi oleh industri pertahanannya ke negara-negara sahabat. Bersedianya Cina menyuplai negara-negara sekutunya ini terjadi pada saat Iran dilaporkan semakin tertarik untuk memperoleh pesawat tersebut. Niat Iran ini dilaporkan guna mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. Jika Iran mendapatkan jet J-10 Cina ini, maka Teheran kemungkinan besar bisa mengimbangi superioritas Israel. Musuh bebuyutan Teheran yang selalu bersaing dalam serangan udara. Dalam pernyataan, juru bicara Kementerian Jiang Bin menekankan bahwa Beijing siap berbagi pencapaian pengembangan alutsista dengan negara sahabat. Pernyataan ini menjadi sebuah sinyal bahwa Tiongkok kini lebih terbuka untuk memperluas ekspor senjata ke negara-negara sahabat. Meskipun Jiang tidak menyebut Iran secara langsung, beberapa laporan menyebutkan bahwa pimpinan Teheran telah mengadakan negosiasi serius dengan Beijing untuk memperoleh J-10C, jet tempur multiperan generasi 4,5 yang sering dijuluki Rafale Killer oleh para analis regional. Houthi kembali melayangkan peringatan keras di Laut Merah. Abdul Malik Al-Houthi menegaskan tak satu pun muatan terkait Israel boleh melintas di wilayah operasinya. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan setelah serangan yang menenggelamkan 2 kapal dan menewaskan 4 pelaut.
Pemimpin kelompok Houthi, Abdul Malik Al-Houthi, menyatakan dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Kamis 10 Juli bahwa tidak ada perusahaan pelayaran yang diizinkan mengangkut barang ke ataupun dari Israel. Ia juga menegaskan bahwa serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah tidak pernah berhenti, dan menuduh beberapa perusahaan pelayaran telah melanggar seruan mereka untuk menghentikan seluruh perdagangan dengan Israel. Al-Houthi mengklaim bahwa beberapa perusahaan masih mengirim barang ke Pelabuhan Eilat dengan mengabaikan larangan yang telah diumumkan. Namun, dalam pidatonya itu, ia tidak menyebutkan soal awak kapal yang ditangkap hidup-hidup oleh kelompok mereka. Pada Kamis, tim penyelamat menemukan 4 jenazah awak kapal yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah kapal Eternity Sea milik Yunani dan berbendera Liberia ditenggelamkan oleh pemberontak Houthi di Laut Merah. Pihak Amerika Serikat menduga bahwa beberapa awak lainnya telah diculik oleh kelompok tersebut. Houthi merilis rekaman dramatis saat kapal Eternity Sea diserang dan tenggelam, menunjukkan mereka menembaki kapal, serta menggunakan drone bermuatan bom selama berjam-jam yang menewaskan 3 awak kapal. Serangan terhadap Eternity Sea dan sebelumnya terhadap kapal pengangkut Magic Seas pada Minggu 6 Juli menandai peningkatan kekerasan oleh Houthi setelah beberapa bulan mereka menahan diri dari menyerang. Kelompok tersebut mengaitkan kampanye serangan ini dengan dukungan mereka terhadap Palestina dalam perang Israel-Hamas di Gaza. Sementara itu, kemungkinan gencatan senjata baru dalam perang Israel-Hamas serta masa depan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran yang sedang terpuruk masih dalam ketidakpastian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.